Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, hari ini kita lanjutkan ya materi metodologi riset ya yang diperuntukkan untuk mahasiswa prodi S1 kebidanan ya atau prodi pendidikan profesi bidan ya. Saudara itu nanti harus tahu ya, saudara itu di mana. Apa yang terlihat? Dera, apa yang terlihat, Dera? Judulnya, Pak, Oh, metode penelitian, Pak. Oke, ya kita lanjutkan ya. Kita sudah membahas teori ini kemarin sampai dengan pembahasan bagaimana judul-judul baik ya yang bisa saudara angkat untuk penelitian. Sekarang lebih spesifik kita akan melihat ya mengapa sebenarnya kita itu perlu mengadakan memerlukan desain daripada riset ya. Jadi saudara, desain dari penelitian atau desain dari riset itu digunakan sebagai pedoman. Oke, saya coba pakai laser ya. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Ingat ya saudara, setelah kita mengetahui judul kita, kemudian kita sudah membuat latar belakang di dalam pendahuluan penelitian kita, bahkan mungkin barangkali kita juga akan membuat yang dinamakan dengan kerangka teori di dalam kajian teori yang akan kita angkat, ya, maka kita juga memerlukan yang dinamakan dengan desain, ya, desain. Desain riset ini nanti akan menjadi pedoman dalam kita melakukan proses penelitian. Di antaranya kemarin kita sudah melihat suatu pendekatan, ya, di antaranya pendekatan ada dua kemarin. Ada pendekatan cross-seksional, ada pendekatan longitudinal. Saudara, saya anjurkan kemarin menggunakan cross-seksional karena memang waktu penelitian saudara itu terbatas ya. Nah, makanya saya arahkan kemarin menjadi pendekatan cross-seksional. Pendekatan cross-seksional yang sudah kita bahas kemarin itu masuk ke dalam desain penelitian atau desain riset ya. Jadi desain penelitian ini nanti akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Ketika nanti saudara melakukan penelitian menggunakan enumerator namanya. Enumerator itu adalah orang yang membantu saudara untuk pengambilan data di lapangan. Ya, ketika ada yang membantu saudara untuk mengambil data di lapangan, maka orang yang membantu itu harusnya juga mengetahui desain riset kita. Desain penelitian kita juga diketahui oleh orang yang membantu kita dalam melaksanakan pengumpulan data penelitian. Ya, jadi nanti begini, Dera dan kawan-kawan. Ya, nanti dalam penelitian bisa saja nanti kita membutuhkan bantuan orang lain dalam pengumpulan data. Itu sah dan diperbolehkan. Tetapi dengan catatan, orang yang membantu kita mengumpulkan data penelitian itu, dia juga memahami bagaimana desain penelitian kita atau desain riset kita. Ya, jadi diantaranya apa? Yang tadi contoh, kita menggunakan pendekatan cross-seksional. Berarti dia sebagai enumerator juga mengetahui bahwasanya kita hanya datang satu kali saja ke responden. Semua data itu kita ambil dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu yang dinamakan dengan salah satu desain menggunakan pendekatan cross-seksional. Desain lain apa? Nah, nanti akan kita lihat lebih lengkap ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang saudara, di dalam kita melakukan penelitian itu sebenarnya kita ya dapat mengelompokkan desain penelitian itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ada berbagai sudut pandang yang bisa kita lihat sehingga kita bisa mengetahui desain-desain yang kita gunakan di dalam penelitian. Kemarin juga sudah kita bahas sebenarnya ini. Tetapi sekarang kita lebih kuatkan agar saudara bisa memahami masing-masing desain penelitian tersebut. Yang pertama, kita kenal dengan desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya. Jadi, kita lihat dari perumusan masalah, maka penelitian itu ada yang kita kenal dengan penelitian eksploratif. Ya. Definisinya sudah kita bahas kemarin. Ya, eksploratif itu adalah menggali. Artinya kita menemukan hal-hal baru dari apa yang ingin kita gambarkan. Itu dinamakan dengan penelitian eksploratif. Ya. Yang kedua, kita mengenal adanya penelitian uji hipotesis. Ya. Uji hipotesis ini adalah uji yang kita lakukan setelah kita menduga bagaimana hasil akhir dari penelitian kita. Itu dinamakan dengan uji hipotesis. Dan di dalam uji hipotesis ini kita bisa menghasilkan berbagai uji. Ada uji hipotesis uji T namanya. Atau ada uji hipotesis chi-square namanya. Ya, ada uji hipotesis
T independen namanya, ada paired sample t-test namanya. Semua itu dinamakan penelitian yang menggunakan uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ini kita akan menghasilkan apakah uji hipotesis yang kita lakukan itu sesuai dengan hipotesis awal atau tidak. Jikalau dia sesuai dengan hipotesis awal, kita bisa biasanya mengatakan bahwasanya hipotesis HA diterima, sementara H1 ditolak, seperti itu. Ya, itu dinamakan dengan penelitian uji hipotesis. Ya, itu dinamakan dengan penelitian uji hipotesis. Jadi mohon dipahami nanti di dalam kita melakukan penelitian akan ada hal seperti itu, ya, ketika kita menggunakan penelitian yang melihat rumusan masalah yang ada. Ya, diantaranya adalah eksploratif, itu menggali lebih dalam. Yang kedua adalah melakukan penelitian uji hipotesis. Ya, jadi akan ada nanti ya, apakah dia sesuai dengan HA atau sesuai dengan H0. Ada seperti itu nanti. Paham ya? Apa yang masuk ke dalam hipotesis alternatif ya? HA itu hipotesis alternatif. Misalnya, tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. H1-nya apa? Ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Nah, itu dinamakan dengan penelitian uji hipotesis. Bisa dipahami? Oke ya. Kemarin kita sudah lanjut ke praktikum ya, ke praktek ya. Besok dan hari Rabu ya kita juga akan lanjut ke praktek ini. Kita akan melihat nanti ya di bagaimana hipotesis alternatif itu dan di bagaimana hipotesis nolnya ya. Nah, nanti akan kita lihat bersama mana H0 mana H1 ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian saudara, yang kedua, ada desain penelitian itu berdasarkan metode pengumpulan data. Jadi kalau kita lihat metode pengumpulan datanya, maka penelitian itu kita bagi dua. Ada yang dikenal dengan penelitian observasional atau penelitian pengamatan, dan ada juga penelitian survei namanya ya. Kalau penelitian pengamatan berarti kita sebagai peneliti mengobservasi responden dengan cara melihat langsung kemudian mencatat semua pengamatan yang kita lihat ketika kita berhadapan dengan responden. Itu dinamakan dengan penelitian observasional atau penelitian pengamatan. Yang kedua, kita kenal juga dengan penelitian survei. Ya, penelitian survei itu ya bisa saja nanti instrumen penelitian kita dalam bentuk lembar wawancara atau bisa juga instrumen penelitian kita dalam bentuk angket. Ya, itu sah-sah saja. Kalau kita menggunakan instrumen penelitian wawancara menggunakan survei, maka semua orang yang kita kunjungi itu nanti kita akan wawancarai dengan cara deep interview, ya wawancaranya mendalam. Kalau kita melakukan survei, maka kita door to door, dari rumah ke rumah. Kalau bahasa surveinya itu dari pintu ke pintu, kita datangi responden, kita berikan angket. Kita biarkan dia mengisi, kemudian setelah dia mengisi kita ambil lagi. Itu dinamakan dengan penelitian survei. Kita datang ke rumah orang itu dari pintu ke pintu, ya dari rumah ke rumah, seperti itu. Itu dinamakan dengan penelitian survei. Yang ketiga, ada lagi desain penelitian ini dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, ya. Maka kalau sudah menggunakan pengendalian variabel-variabel ini pasti di dalamnya ada intervensi, ya. Ketika penelitian itu menggunakan intervensi, maka penelitian itu dinamakan dengan penelitian eksperimental. Ya, nah itu dia eksperimental. Maka kita mengenal nanti ada 3 eksperimental itu seperti yang sudah saya sampaikan juga di pertemuan kita sebelumnya. Ada penelitian eksperimen sungguhan, ada penelitian pra-eksperimen, dan ketiga ada penelitian kuasi eksperimen. Ya, nah, itu tolong dicatat gitu. Ya, jadi ada penelitian yang bersifat eksperimental sungguhan. Berarti semua eksperimen itu kita lakukan kepada seluruh responden kita. Dan biasanya responden kita itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kita kenal dengan kelompok intervensi atau kelompok perlakuan. Yang kedua adalah kelompok kontrol. Ya, kelompok intervensi atau perlakuan ini adalah kelompok yang kita berikan intervensi kepadanya. Sementara kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak kita berikan intervensi kepadanya. Ya. Nah, itu dinamakan penelitian eksperimen atau pra-eksperimen. Jadi eksperimen dan pra-eksperimen itu mirip. Ya, mirip. Bedanya hanya nanti ketika eksperimen sungguhan itu kita memberikan perlakuan itu banyak ya macamnya. Tapi pra-eksperimen kita hanya memberikan perlakuan-perlakuan tertentu saja pada 2 kelompok. Kelompok intervensi
dan kelompok kontrol. Ya. Jadi kalau kita lihat grade-nya, yang paling sulit itu adalah eksperimen sungguhan. Yang keduanya adalah pra-eksperimen. Dan yang ketiga, kita kenal dengan kuasi eksperimen. Di dalam penelitian kuasi eksperimen, kita hanya memberikan intervensi kepada satu kelompok saja, yaitu kelompok intervensi saja. Kita tidak membuat kelompok kontrol. Sehingga biasanya kita menggunakan istilahnya one group pre-test post-test design. Ya, one group pre-test post-test design. Artinya kita hanya memberikan perlakuan kepada satu kelompok saja. Yang kita berikan perlakuan itu kita akan lihat nanti sebelum dia diberikan perlakuan, kemudian kita berikan intervensi, dan yang ketiga setelah dia diberikan intervensi. Itu dinamakan dengan one group pre-test post-test design. Bisa dipahami ya? Itu dinamakan dengan penelitian eksperimental. Oke ya? Kemudian yang kedua di sini ada lagi yang dinamakan dengan penelitian ex post facto. Ya, penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang mirip dengan penelitian eksperimen, tetapi semua datanya itu kita ambil pada waktu yang akan datang. Ya, ada prediksi di sana. Ya, itu dinamakan dengan penelitian ex post facto. Ya, ex ya sebelum, kemudian postnya saja diambil. Kemudian fakta-fakta atau data-data yang muncul ketika penelitian dilakukan. Jadi artinya penelitian itu masuk ke dalam penelitian prospektif, bukan retrospektif. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga mengenal desain penelitian itu menurut tujuannya. Ya, yang pertama kita melihat ada penelitian deskriptif seperti tadi, kemudian ada penelitian komparatif. Ya, deskriptif dia menggambarkan, komparatif dia membandingkan. Kemudian ada penelitian asosiatif, dia menghubungkan. Ya, jadi 3 bagian di dalam penelitian ini juga dilakukan sebagai desain penelitian menurut tujuannya. Jadi dia berkiblat atau mempunyai goal akhir atau tujuan akhir itu adalah tujuannya apa. Kalau dia mau menggambarkan, kita gunakan penelitian deskriptif. Kalau ingin membandingkan variabel A dengan variabel B, maka dia dinamakan dengan penelitian komparatif. Ya, contohnya, kalau deskriptif itu adalah gambaran pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, ya, di wilayah kerja Puskesmas A tahun 2024 misalnya. Itu dinamakan dengan penelitian deskriptif. Dia menggambarkan saja bagaimana pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Ya, kalau dia komparatif, maka dia membandingkan. Misalnya dia ada 2 metode. Ya, yang pertama metode digital misalnya, kemudian ada metode konvensional. Maka perbandingan metode digital dengan metode konvensional terhadap pemahaman siswa menggunakan lempar balik A misalnya di wilayah kerja Puskesmas A tahun 2024, itu dinamakan dengan penelitian komparatif, membandingkan 2 metode. Kalau asosiatif dia menghubungkan hubungan ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Hubungan pengetahuan ibu dengan sikap ibu terhadap penggunaan A misalnya di mana. Itu dinamakan dengan asosiatif, dia menghubungkan. Sampai dengan kelompok desain penelitian ini, ada yang mau saudara tanyakan? Saya silahkan. Ayo, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sylvia Asrina, ada yang mau ditanyakan? Cindy? Tidak, Pak. Cindy ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ridla Saputri? Ridla Saputri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Atau ada nggak yang mau bertanya? Kalau saya panggil satu-satu mungkin nggak mau bertanya ya. Ada nggak yang mau bertanya terhadap apa yang disampaikan? Pak, kok saya nggak ada satupun rasanya topik yang saya angkat desain-desain itu. Ada nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dera, ada yang mau ditanyakan nggak, Dera? Belum, Pak. Juga, oke ya. Oke. Saya rasanya masih ngajar ya. Ya, silahkan Suci ya. Ini yang saya mau ya. Ini kayaknya saya mengajar mahasiswa yang kemarin juga ini yang nggak mau bertanya. Ayo, silakan. Pak,
kan judul suci kemarin pengaruh pemberian sarpucuk atu tuh Pak. Itu Ya. masuk ke dalam deskriptif atau eksperimental Experimental research, ya, experimental research, ya. Itu masuk kalau sudah pengaruh pemberian daun pucuk katu misalnya, ya, itu sudah masuk ke experimental research. Kenapa? Karena ada intervensi di sana. Apa intervensinya? Kita memberikan responden daun pucuk katu, ya. Jadi ketika kita memberikan intervensi ke responden, dia masuk ke dalam penelitian eksperimental. Pertanyaannya, apakah dia eksperimental sungguhan, pra eksperimen, atau kuasi eksperimen? Itu tergantung suci nanti. Kalau suci nanti hanya membandingkan, kemudian berikan daun pucuk katu, kemudian post test, maka dia masuk ke dalam penelitian kuasi eksperimen. Ya, jadi tidak suci bandingkan menjadi dua kelompok. Kelompoknya hanya satu kelompok saja. Maka kita menggunakan desain one group pretest post test design. Jadi desain yang digunakan hanya satu grup menggunakan pretest dan post test itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya one group pretest post test design. Ya. Kalau bahasa Indonesianya desain satu grup pretest dan post test. Paham? Suci? Nah, bertanya seperti itu saja tuh udah menguntungkan untuk saudara tuh. Saudara sebut saja judul saudara, itu masuk ke desain penelitian yang mana Pak? Itu kan enak itu. Saudara juga terbantu ya. Daripada diam saja. Oke? Tergambar nggak dengan yang lain? Ayo. Saudara yang lain yang tidak bertanya, tergambar nggak pertanyaan suci tadi? Ridla Saputri. Ridla Saputri. Halo Ridla. Nah, Ridla untuk membuka soundnya kamu. Ridla, paham nggak dengan pertanyaan Sabto Suci tadi, paham nggak? Paham, Pak. Nah, kalau paham, sekarang saya balik bertanya. Desain penelitian yang Ridla angkat apa? Belum kepikiran, Pak, mau ngangkat desain apa. Ya Allah, kan Allah apa hubung-hubungkan ya, satu contoh judul Suci udah bilang tadi. Dia pengaruh pemberian daun pucuk katu ya terhadap misalnya volume ASI misalnya kan atau apa nanti ya, itu kan jelas tuh. Kalau Ridla apa judulnya? Enggak aja tergambar kan parah. Apa Ridla judulnya? Ayo Ridla apa judulnya? Pak, judul patang lah hilang lo Pak Ati ya payah Pak. Nah, Ridla apa judulnya? Astagfirullah Ridla. Nggak do baca tat yang patang dari Ridla. Ayo Dera. Saya pindah dulu ke Dera. Dera, ini Ridla jadi Ya, ini kan Pak. Pak Tanyu tuh di hitam aja kamera tuh nggak nampak jadi dulu. Dera. Ya, Pak. Jadi berdasarkan desain penelitiannya, penelitian Dera itu masuk ke desain apa? Penelitian eksperimental, Pak. Eksperimental. Eksperimentalnya yang mana? Sungguhan, pra eksperimen atau kuasi eksperimen? Yang Yang mana? Yang hujan turun lagi itu. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang eksperimen sungguhan, yang pra eksperimen atau kuasi eksperimen? yang eksperimen sungguhan, Pak. Wow, jadi apa judul Dera kemarin? Hubungan asupan gizi dan status gizi terhadap siklus Allahu menstruasi. Akbar, kok itu judulnya itu kok eksperimental, kalau hubungan dia masuk ke penelitian asosiatif itu, hubungan kan? Nah, berarti kan Dera nggak mendengarkan saya menerangkan tadi itu. Ya, dia yang eksperimental itu judulnya adalah pengaruh pemberian. Ini kan Dera hubungan kan? Apa judul Dera? Coba baca lagi. Hubungan asupan gizi dan status gizi, Pak. Nah, berarti penelitiannya adalah asosiatif ya, menghubungkan variabel pola asuh ya dengan apa? Jadi desainnya bukan penelitian eksperimental, tapi desain penelitiannya adalah asosiatif atau
biasa juga orang menyampaikan desain penelitiannya adalah korelasional, menghubungkan variabel pola asuh dengan apa? Dengan apa tadi? Asupan gizi dan status gizi terhadap siklus menstruasi, Pak. Asupan gizi dan status gizi dengan dengan siklus menstruasi. Nah, itu dia ya. Berarti penelitiannya adalah asosiatif ya. Desainnya adalah asosiatif. Berarti menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Maka Iya, Pak. ujinya pun nanti berbeda, tidak eksperimental research. Kita tidak menggunakan uji T berpasangan, tidak menggunakan uji T dependen, tidak menggunakan uji T independen, tapi kita menggunakan chi-square mungkin nanti ya. Ya Dera. Nah, jangan sampai kacau ya Dera. Jadi di kepala tuh jangan kemana-mana. Ya, jadi kalau dia hubungan berarti dia penelitiannya asosiatif ya. Oke? Baik, Pak. Asosiatif itu masuk ke dalam penelitian analitik ya. Dia masuk ke dalam penelitian analitik. Oke. Ridla Saputri. Ya, Ridla Saputri. Ridla. Udah tidur ya Ridla ya. Halo Ridla. Cindy lah, Cindy. Cindy Wulandari. Jangan galak-galak Cindy. Kalau salah Pak Teke perlu dari Jawa. Ya. Cindy Ya. mau bertanya. Tidak bercanda apa balik masalahnya tidak ada yang bertanya dari tadi kok Pak balik ya. Sekarang dari topik yang Cindy angkat itu masuk ke desain penelitian apa Cindy? Kalau Cindy eksperimental Pak, soal kan Oke. memberikan intervensi Pak. Memberikan intervensi. Apa judul Cindy kemarin? Pengaruh Kalau apa gitu. Pengaruh rendaman air hangat dicampur kencur untuk mengurangi bengkak kaki pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Gule Banjar. Ya. Oke, desainnya berarti eksperimental. Sungguhan, pra-eksperimen atau quasi? Kuasi Pak. Soalnya Quasi. Satu kelompok saja. Berarti hanya memberikan one group pretest post-test design ya. Bikin lagi itu di metodenya ya, karena besok kita akan membahas itu ya di praktikumnya. Oke ya, itu sudah benar itu. Apa yang mesti ditanyakan? Pak, tadi kan yang penelitian ex post facto itu kan dia diambil di waktu yang akan datang. Ya. Itu maksudnya kayak contohnya tuh kayak gimana Pak? Masih bingung Pak. Jadi gini, salah satu penelitian itu nanti kita bisa memprediksi kejadian yang akan datang ya. Misalnya ya, penelitian yang hubungan tadi, daerah tadi misalnya. Dia akan memunculkan nanti ada nilai prediksi yang dikenal dengan odds ratio ya. Kejadian yang akan terjadi di masa datang itu juga bisa dipeliti, tapi tidak kita yang menelitinya, orang lain ya, bukan peneliti yang sama, tapi orang lain nanti. Maka penelitian seperti itu menggunakan desain penelitian ex post facto. Dia dimulai dari penelitian orang terlebih dahulu, kemudian dari prediksi orang itu dia ambil sampel sehingga dia melakukan penelitian ex post facto ya, seperti itu. Oke Cindy? Paham? Jadi ada terlebih dahulu penelitiannya. Gimana? Berarti dia kayak membuat prediksi untuk ke masa depannya gitu ya Pak? Ya, betul. Biasanya program nih Cindy. Biasanya program yang ada di Puskesmas ya. Bagaimana kira-kira di 2 tahun lagi yang akan datang, apakah masih ada? Contoh COVID ya. COVID apakah 5 tahun yang akan datang masih ada gitu. Nah, itu diprediksi. Maka kalau seandainya mau memprediksi ini, bisa kita lakukan penelitian ex post facto ya. Jadi fakta di masa yang akan datang itu seperti apa. Dasarnya apa? Tentu COVID yang terjadi di tahun 2019 sampai dengan 2021. Paham? Oke, paham Cindy? Paham Pak. Makasih Pak. Ya. Paham Pak. Sip ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya bertanya kembali ini karena enggak duduk ini bahaya, besok kita akan praktek. Kemarin tuh hari Rabu harusnya kita kuliah, Nak. Saya tunggu-tunggu Dera. Kok nggak ada linknya? Pak. Kok nggak ada linknya? Kemarin Dera itu konfirmasi sama Bapak tapi nggak dibalas sama Bapak, Pak. Oh iya ya. Ada Iya, Dera chat.
Ada, Pak. Coba saya coba cek. Oh, berarti mungkin karena sibuk kali ya. Tapi biasanya Kemarin kalau Bapak ada kegiatan apa kalau nggak salah Dera lihat di SG itu, Pak. di mana? Prodi PG Baut, Pak. Oh, iya. Mungkin itu ya, makanya Assalamualaikum. Pak Dera. Iya, Pak. Cek Dera dirit aja sama Oh, ini Bapak, Pak. oke. Ini ada linknya ya. Waduh, bentar. Pak, ini ada linknya nih. Yang mana? Oke deh, nggak apa-apa. Saya juga nunggu-nunggu sih sebenarnya waktu itu. Cuman karena memang kita sibuk di fakultas lagi ada kegiatan guru untuk buka lahannya. Ya. Oke lah ya, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu slide ini. Oke, coba perhatikan ini. Ya. Jadi desain penelitian tadi ya, ini cara membaca desain itu juga beda ya, bukan desain ya, tapi desain ya, karena dia bahasa Inggris ya. Jadi desain penelitian itu ada yang dinamakan dengan time series ya. Time series ini kalau saudara lakukan ini bahaya ini, lama sudah tamat ya. Karena time series ini dia berjangka waktu. Ini 1 tahun ya, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2022. Berarti kalau saudara lakukan hal seperti ini nanti saudara jadi mahasiswa paling lama tamatnya gitu. Dan nggak mungkin. Maka biasanya saudara itu menggunakan penelitian cross-seksional. Makanya saya bilang ya, penelitian saudara boleh cross-seksional saja ya. Nah, ini contohnya. Tahunnya sama ini, tahun 2024 misalnya. Maka ada si Rofik, ada si Priyo, ada Sony, Nanang, Anto. Ini saudara ambil dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kalau saudara lihat absensinya, ternyata dia hanya absen 2,5%, berarti 98%-nya dia hadir. 97,5 harusnya ya. 3% berarti 98-nya dia hadir ya. Nah, ini namanya adalah produktivitas per hari ya, per hari. Dia diambil dari mana? Berapa persen dia tidak hadir. Ini diambil dalam waktu yang bersamaan ya. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini sudah lakukan ya tidak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi kan tidak apa-apa juga lama tamat gitu ya. Tapi pasti sudah nggak mau ya. Sudah pasti akan melakukan penelitian seperti ini, cross sectional ya, dalam waktu yang sama, dapatkan semua. Kemudian saudara temui pasien dalam waktu yang bersamaan, datanya saudara kumpulkan, saudara olah dan segala macamnya sehingga saudara bisa menarik suatu kesimpulan. Itu dinamakan dengan penelitian cross-seksional dan itu diambil, ya dilihat dari desain penelitian dari dimensi waktu, ya seperti itu. Kemudian saudara, ya kalau dilihat dari lingkungan studi ya dapat dikelompokkan penelitian itu atau desain itu menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama studi lapangan ya, biasanya ini dinamakan dengan penelitian komunitas ya, penelitian komunitas, atau ada juga yang menggunakan eksperimen lapangan ya, di komunitas tapi dia menggunakan eksperimen ya, atau dia juga melakukan eksperimen tapi di laboratorium ya. Ini biasanya orang biomedik nih ya. Yang ketiga ini orang biomedik. Yang kedua dan yang pertama ini bisa saudara lakukan ya, bisa saudara lakukan sebagai seorang bidan, baik itu studi lapangan atau eksperimen lapangan. Studi lapangan ini bisa jadi penelitiannya bersifat deskriptif atau bisa juga bersifat analitik. Sementara eksperimen lapangan pasti penelitian itu bersifat eksperimental, baik itu sungguhan, pra-eksperimen atau kuasi eksperimen. Kalau di laboratorium misalnya orang biomedik ya melakukan eksperimen reproduksi menggunakan mencit misalnya. Mencit itu tikus putih itu ya. Nah, itu dinamakan dengan eksperimen laboratorium. Oke, sampai di sini. Ada yang mau saudara tanyakan? Dera, ada yang mau bertanya, Dera? Galak-galak, panjang. Ada yang mau ditanyakan? Pak, yang Ya. eksperimen lapangan apa tadi, Pak? Eksperimen apa tadi, Pak? Lapangan, Eksperimen lapangan itu adalah penelitian eksperimen dilakukan di komunitas. Misal, judulnya adalah contoh si Cindy tadi. Dia melakukan mengurangi udem, bengkak, menggunakan apa tadi Cindy? Beras kencur sama apa? Rendaman air hangat campur. Rendaman air hangat tambah kencur misalnya. Tapi dia lakukan di komunitas, misalnya di wilayah kerja Puskesmas X tahun di Kabupaten A misalnya tahun 2024. Itu dinamakan dengan eksperimen lapangan. Ya. Jadi dia melakukan eksperimen tapi di lapangan.
Ada lagi eksperimen lain, misalnya eksperimen tapi di rumah sakit. Itu eksperimen klinik namanya. Ya. Misalnya saudara ada suatu tindakan kebidanan sehingga pasien bisa melahirkan dengan lebih mulus, misalnya lebih cepat, ya, lebih bagus misalnya. Ada teknik yang saudara lakukan, misalnya teknik menungging misalnya, contoh ya. Nah, tapi saudara lakukan di klinik. Nah, itu juga dinamakan dengan eksperimen. Ya, eksperimennya di BPM misalnya. Eksperimennya di rumah sakit misalnya, itu adalah eksperimen di klinik, ya. Nah, begitu. Paham, Suci? Baik, Pak. Ya. Tapi Pak, saya melakukan renam kaki, Pak, tapi di panti jompo misalnya. Itu bukan eksperimen komunitas, ya. Itu namanya eksperimen klinik, ya. Seperti itu, ya. Jadi di mana tempat dilakukan itu masuk ke dalam bagian kelompok berdasarkan di mana studi itu dilakukan. Paham, Suci? Oke. Ada Paham, yang Pak. Terima kasih, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Yang lain? Dera, ada yang mau ditanyakan, Dera? Restu, ini Restu udah tidur dia nih. Ada yang mau ditanyakan, Restu? Enggak, Pak. Salah. Cina Pak Sapun, enggak lo kira ini. Ya. Dela Zulianti. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Herma, ada yang mau ditanyakan? Ya, paham, saya sudah lampar, Pak. Alhamdulillah ya. Parti sukses Pak dalam nantinya. Iya, enggak Restu. Ini mahanggu Restu. Awak jadi minta nyoba tanya, ya Allah. Iyalah. Ya. Memang doa saya itu memang mustajab gitu ya. Mudah-mudahan ya. Apa doanya Restu? Coba Restu masih ingat doa saya? Apa? Semoga dilapangkan kuburnya, Pak. Nah, kali itu ditekana dari Restu ya, alhamdulillah. Lah iya lah, yang penting ada yang tekana dari apa yang Pak aja nih. So kalau apa masuk mata kuliah Pak kan, yang tekana ya. Semoga dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya ya Restu ya. Allahu Akbar, kan ada ujian tekan. Oke ya. Kita lanjut ya kalau tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita udah bahas ini sebenarnya kemarin, tapi kita akan lihat. Kalau dia berkaitan dengan perumusan masalah, ya, ingat ya di dalam bab 1 pendahuluan kemarin kita sudah bahas itu detail ya. Maka di dalam bab 1 itu di bawahnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini apa yang harus ada di sana? Kemarin juga saya sudah singgung sedikit. Jadi yang harus ada atau yang berkaitan dengan perumusan masalah itu adalah apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian. Itu harus ada dulu ya. Jadi dikata perumusan masalah itu harus ada permasalahan utama, ya, sehingga penelitian itu dilakukan, ya. Contoh, pemberian lecture tadi lah pokoknya. Itu untuk apa? Gitu. Masalahnya apa? Ternyata hampir 90% ibu hamil itu menderita bengkak, misalnya. Nah, itu masalah itu, ya, ketika ada bengkak, ketika kehamilan, maka itu ada masalah. Maka apa permasalahan utama? Jadi apa permasalahan utamanya? Setiap akan melahirkan, ibu hamil itu menderita bengkak di bagian kakinya misalnya. Itu masalah. Atau yang lebih parah, misalnya preeklamsi. Preeklamsi itu merupakan permasalahan yang muncul hanya ketika ibu hamil saja. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Itu masalah itu. Kalau sudah kita berkata akan menyebabkan kematian, maka itu adalah true problem. Ya, permasalahan sungguhan. Kemudian yang kedua, apakah tujuan dilaksanakan penelitian? Ya, nah, jadi di dalam perumusan masalah itu ada tujuan pelaksanaan penelitian. Di dalam tujuan pelaksanaan penelitian ini kita akan ada dua nanti. Ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Yang umum saya sudah sampaikan kemarin, kalimatnya adalah kalimat pasif. Yang khusus kalimatnya aktif. Nah, itu sudah ya. Mudah-mudahan sudah bikin. Kita akan lihat itu kemarin, besok ya. Kemudian, apakah datanya bisa diperoleh? Cukup nggak sampelnya? Ya. Jadi kita harus tahu juga
Kalau kita berbicara preeklamsi itu adalah kasus yang langka terjadi. Kalau seandainya tidak cukup datanya bagaimana? Ya, maka harus masuk dia di dalam perumusan masalah. Apakah datanya bisa diperoleh? Ya, BBLR misalnya, BBLR itu kan tidak banyak, ya. Maka ketika kita berbicara BBLR, kita harus pastikan bahwasannya BBLR itu tersedia datanya. Tapi kalau HEG itu banyak itu. Apa itu HEG, Restu? Nih, Bidan tak tahu. Wahyu, apa itu HEG? Restu harus tahu. Apa itu HEG? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tiara Aprila. Ayo bantu Restu. Apa itu Dela? Apa itu HEG? Ada Sudah yang tahu, Pak. ayo mencari HP. Nah, ya apa itu Ya. Restu? HEG. Apa itu HEG? Mual muntah pada ibu hamil, Pak. Singkatannya apa? HEG itu. Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum, mual muntah pada ibu hamil yang tidak bisa ditahankan lagi oleh ibu hamil, sehingga mual muntahnya itu mengganggu aktivitasnya sampai-sampai melihat suaminya saja dia muntah gitu ya. Itu tuh kan bahaya itu. Malah caranya bisa ide kan mencari suami saja muntah ya. Itu. Oke ya. Itu permasalahan. Tapi kasus ini banyak tidak menurut Restu? Ya, Pak, banyak, Pak. Banyak. Jadi sampelnya mudah didapatkan, ya. Oke ya. Paham, Restu? Insya Allah paham, Pak. Oke, jadi jangan sampai tidak tahu pula HIG ya. Kemudian ya, itu yang harus saudara pahami ya, apakah sampelnya itu tersedia ya. Apakah datanya itu bisa diperoleh. Kemudian apakah kita mampu untuk melakukan penelitian dilihat dari biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang teori. Misal, saudara mau meneliti tentang HIV/AIDS misalnya. Sementara HIV/AIDS itu datanya susah didapatkan. Kalaupun bisa didapatkan, biasanya orangnya tidak mau dijadikan sebagai sampel, ya kan? Nah, itu bagaimana? Apakah bisa saudara melakukan penelitian? Biayanya pasti mahal. Tenaganya pasti akan banyak, ya, terbuang. Kemudian waktunya juga akan panjang. Apakah saudara sanggup melakukannya? Itu perlu diperhatikan ketika kita membuat perumusan masalah. Ya, paham ya? Kemudian, apakah dapat memperoleh untuk mendapatkan izin penelitian? Bisa disetujui nggak izin penelitiannya dari LP2M atau LPPM? Ya? Ini kasusnya kasus yang sensitif misalnya. Ya, contoh HIV/AIDS tadi, atau saudara mau mengkaji tentang agama misalnya, ya, kasus-kasus sensitif, ya, apakah dapat persetujuan tidak nanti dari lembaga penelitian, ya, seperti itu harus juga dipikirkan sehingga nanti penelitian itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, itu mohon ya dilihat ya apakah nanti saudara bisa mendapatkan izin dari lembaga penelitian atau tidak. Kemudian nanti juga berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh ya. Jadi data sekunder itu perlunya di sini nih ya. Misalnya ya kasus HIV/AIDS itu terjadi pada tahun sebelumnya hanya 5 orang misalnya. Sementara nggak bisa kita melakukan penelitian kalau sampelnya hanya 5 orang. Nah, itu perlu juga berapa banyak informasi yang sudah diperoleh dari data sekunder yang kita dapatkan. Kemudian nanti apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan ya? Kalau seandainya kasusnya sudah biasa dan sering dibaca, apakah masih perlu studi pendahuluan itu? Itu nanti saudara diskusikan dengan pembimbing saudara. Apakah masih perlu atau tidak? Ya, itu tergantung nanti bagaimana hasil diskusi dengan pembimbing. Oke ya, nah inilah yang berkaitan dengan perumusan masalah. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Restu, ada yang mau ditanyakan? Saya lah Restu, panggil tadi deh Pak ya. Pak, coba panggil yang lainnya. Sylvia Asrina. Sylvia, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Mendek tidak, adalah saham mulu yang. Cindy, ada yang mau ditanyakan Cindy?
Kalau Ine tuh ada tuh nanti, saya tanya nanti. Nurhani Karama kan ini kan? Iya, Ya, Ne Pak. ya, Ne, Ne, Pak. astagfirullahaladzim ya. Cindy ada Pak yang mau ditanyakan? Nanti kita mendengarkan pertanyaan dari Ne nanti sebentar lagi. Saya tanya dulu Cindy ya. Ya, silakan Cindy, ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, mungkin Cindy tanya tentang izin dari lembaga penelitian itu Pak. Misal kayak mana ya cara nanyanya, lupa Pak. Oke. Jangan lupa pula Cindy ya. Saya udah tertangkap apa yang Cindy mau tanyakan. Ya, inilah saya kan ada ilmu gaib juga ini ya. Sudah paham saya apa yang mau Cindy tanyakan gitu ya. Jadi gini, ketika kita melakukan penelitian itu ada syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya satu ya, proposal kita itu disetujui oleh Dewan Komite di Prodi. Ya, jadi di Prodi itu nanti ada dewan dewan komitenya yang menyetujui proposal saudara. Kemudian proposal saudara itu nanti akan juga disetujui oleh pembimbing. Nah, jadi pembimbing juga perlu menyetujui. Kalau sudah disetujui pembimbing, kemudian juga sudah disetujui Prodi ya, dewan apalah namanya di Prodi nanti, maka proposal itu masuk ke dalam tahapan pembuatan proposal utuh. Dalam tahapan pembuatan proposal utuh itu, saudara harus mendapatkan surat izin survei awal dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya Pak Debi itu, ya, dan Pak Yogi. Nanti saudara harus mendapatkan izin pengambilan survei awal dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan surat itu nanti saudara bisa mengambil data survei awal, misalnya dari Dinas Kesehatan ya atau dari BPS ya, nanti tujukan dalam surat itu. Misalnya dari sekolah ya. Kalau Cindy kan melakukan suatu terapi itu, misalnya memberikan minuman sesuatu ke responden. Misalnya nanti diberikan di wilayah kerja puskesmas A misalnya. Ya, maka suratnya itu nanti diberikan ke kepala puskesmas. Ya, nanti dari kepala puskesmas nanti Cindy akan diizinkan untuk melakukan survei awal. Survei awal itu, ingat ya, survei awal itu dilakukan kepada selain responden kita. Misal Cindy mau melakukan di wilayah kerja puskesmas A, maka nanti Cindy melakukan survei awal itu di puskesmas B, bukan di puskesmas A. Ya, jadi tempat kita di mana kita tidak melakukan penelitian di sana, tapi di tempat lain. Ya. Di puskesmas B tadi, ya misalkan. Kita ambil survei awalnya di sana. Ngapain kita di survei awal itu? Kita bertanya secara lisan kepada responden, kemudian kita catat hasil jawabannya. Ya. Nah, pertanyaan itu dinamakan dengan observasi atau wawancara awal. Ya, kalau observasi berarti melihat dan mencatat. Kalau wawancara berarti Cindy bertanya nanti ke responden yang tidak menjadi sampel Cindy nanti. Bisa dipahami, Cindy? Bisa, Pak. Jadi dari mana Cindy dapatkan suratnya? Dari mana Cindy dapatkan suratnya? Pak. Lembaga penelitian dan yang ditanyakan, Pak. Ya, silakan. Bisa enggak, Pak? Misalnya kita dah dapat izin, terus izin kita tuh dibatalkan. Apakah bisa kayak gitu? Yang membatalkan siapa? Dari lembaga penelitiannya Pak, misalnya udah dapat tapi dibatalkan, apakah bisa tuh? Enggak, lama nggak di sini melanggar undang-undang enggak kan? Ya, enggak, ya, tidak ya. Ya, Pak. Ini udah polisi pertanyaannya ada dibatalkan emangnya pemilihan presiden di sini. Maaf Pak. Oke ya, tak ada ya. Ya Ne, kita dengarkan ya suara Ne untuk bertanya nih. Silakan Ne. Apa yang mau Ne tanyakan? Ini suara emas dari Ne ini. Dengarkan bersama ya. Pak, Ya. kan tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang apakah datanya itu bisa diperoleh, namun belum paham di bagian datanya itu bisa diperoleh kan Pak. Jadi misalnya kan kasusnya itu kan apa kan Pak, judulnya itu hipertensi pada ibu hamil gitu. Nah, misalkan di itu datanya sedikit, terus bagaimana gitu Pak kalau seandainya sampelnya itu tidak cukup gitu Pak? Oke, ini kan tidak salah saya kan menuju Ne untuk bertanya kan. Bagaimana kalau datanya itu tidak tersedia cukup? Ya, nih. Kalau datanya tempat kita melakukan penelitian itu tidak
tersedia cukup, maka jalan satu-satunya kita pindah melakukan penelitian di tempat lain. Ya, karena memang ada syarat ya, syarat minimal untuk penelitian yang bersifat analitik dan yang bersifat eksperimental. Kalau untuk penelitian yang bersifat analitik itu data minimalnya itu 30 orang responden. Ingat ya, kalau datanya itu bersifat eksperimental, data minimal itu setidak-tidaknya 15 sampai dengan 30 orang responden. Jadi ke 15 pun boleh. Ya, nah, itu harus ingat itu. Pak, kalau cari Pak datanya 5 aja Pak, pindah ke tempat lain. Nah, berarti di sana apakah datanya bisa diperoleh, tidak terjawab di sana. Berarti datanya tidak bisa diperoleh di sana, kita pindah ke tempat lain. Ya, carilah tempat lain nih. Ya, Baik, jangan pas. Ya. Silahkan, siapa itu yang Pak? Pak, Ya. bisa nggak Pak? Kalau seandainya kan udah dapat datanya dari wilayah ini, terus kita ngambil di wilayah yang lain, bisa nggak Pak disatukan Tidak gitu? boleh. Kalau mak di awak sih, judulnya saja wilayah kerja puskesmas A. Atau cari tempat lain. Iya. Kalau mak di awak sih itu ya. Judul itu tetap judul. Ada kemarin saya bilang ada person, ada place, ada time. Iko menggano-gano anda tahu namu itu ayolah astagfirullahalazim suci. Lain itu pengana suci kan Pak Pak ya. Sesuai judul penelitian suci ya. Jadi ingat ya, dia harus sesuai judul. Kalau nak sampai data ditampe itu pindah, ganti place-nya, ganti tempatnya. Ya suci. Ajen mana gandong-gandong data, biar tapi lain. Kamu gara-gara suci. Astagfirullahaladzim. Lain saya tak kena di kawan ke ya Allah. Oke ya. Tapi paham ya, walaupun saya jawab bercanda, tapi itu adalah jawaban sesungguhnya ya. Ketika datanya tidak cukup, jangan diambil data di tempat lain, tapi pindah tempat penelitiannya. Oke? Kalau pindah tempat penelitiannya bagaimana Pak? Tentu saudara bikin lagi surat baru, minta lagi surat baru ke LPPM ya atau LP2M, kemudian lakukan lagi penelitian ke tempat yang baru, tinggalkan tempat lama. Kenapa tidak ada? Ternyata datanya nggak cukup Pak, datanya tidak bisa diperoleh. Nah, Oke, paham Suci? Nah, jangan buat yang aneh-aneh Suci ya. Paham Pak. Kalau buat tambah judulnya lah salah kan. Oke, Nee, ada lagi Nee? Tidak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke ya. Izin bertanya, Pak. Silahkan, siapa nih? Dela, ya silakan. Dela coba kalian muka Dela. Dela pilih ban. Nah, kerudung saya nampak ada tes kete. Nah, ini bertanya kalau pangan kete. Yang main Dela kan tahu Pak. Coba pas-pasan. Nah, tua, itu nampak muka Dela. Sip, silakan Dela. Mengenai survei awal tadi, Pak. Ya. Ya, Kenapa kita tidak boleh melakukan survei awal di tempat penelitian kita, Pak? Apakah ada pengaruh kepada hasilnya, Pak? Oke, Terima kasih, ini Pak. ya. Survei awal sebenarnya bisa saja dilakukan di tempat penelitian kita. Tapi ingat, semua yang kita survei awal itu tidak boleh lagi dijadikan sampel penelitian kita. Itu aja sebenarnya. Nah, tapi ya, kalau rasanya datanya tidak banyak seperti tadi ya kasus nih tadi, ya datanya sedikit. Anda usah lah survei awal di tempat kita pula. Yang tempat yang mirip dengan penelitian kita, misalnya kita di desa A, ya. Desa A itu mirip dengan desa C. Lakukan saja survei awalnya di desa C. Atau kalau Pak, saya ingin agak real ya, jadi datanya itu sama, boleh ya. Tapi ingat, yang semua yang kita survei awal, jangan lagi jadikan sampel penelitian kita. Itu saja deh. Ya, jadi boleh ya, bukan kita mengatakan tidak boleh, boleh ya. Sebenarnya kalau kita melakukan survei awal di tempat kita, tentu dia real, ya. Tempatnya di tempat itu, waktunya di waktu itu, orangnya orang-orang yang tinggal di situ, ya, person, kemudian place dan time. Saya mencontohkan itu ya. Itu berada di tempat itu, tentu akan lebih baik. Tapi ingat, kalau kita sudah ambil orangnya, maka kita tidak boleh lagi menjadikan dia sebagai sampel penelitian kita. Apa itu? Untuk kasus-kasus yang banyak, contohnya AEG tadi. Kita ingin menanyakan AEG itu apa sih yang terjadi pada tubuhnya gitu. Kenapa kok
bisa mengganggu aktivitasnya, kok bisa membuat dia marah-marah sama suaminya misalnya. Nah, seorang yang sudah kita tanyakan tentang HEG tadi, jangan jadikan sampel penelitian kita. Itu aja Dela. Oke Dela? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya, jelas ya. Jelas, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ya, kalau teori kita skip dulu sampai di sini ya. Saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan praktikum besok. Ya, di praktikum besok kita sudah membahas yang pertama kemarin tentang judul. Judul kita sudah sepakati. Bahkan judulnya udah final. Vera mana Vera? Vera ini kemarin sudah kita kupas judulnya, katanya catatannya hilang. Aneh pula ya. Mana Vera? Coba. Coba Vera, tunjukkan dirimu. Ada Vera di sini nih. Ayo, yang namanya Vera, ngecung. Kalau nggak ada pula kan bahaya pula nih. Vera, mana Vera? Halo Vera? Atau Vera, lokal ini kan hanya satu dah. Ah, ini Vera Silvia. Vera Silvia ada? Chat. Gak bisa hidup suaranya Pak Dewa. Ah, caranya tuh bisa olah kapo Pak lo cara itu pakai apa Pak ngecek je Vera tuh? Suara Vera nak hidup dong. Kenapa ini Pak olah tanya apa? Pak lo cara Pak menjawab itu. Yang punya HP Vera kan? Nah, biasanya tuh ada tetakan di Vera tuh. Tanya lah ke Restu tahu ya teman. Tanya lo Restu kapan? Gimana caranya? Baca itu nak keluar suara Vera. Puasu Verana. Puasu berbicara itu kan. Mungkin lupa nekan itu mikrofonnya, Pak. Tuh. Siapa jawab tuh? Dera. Ceklah mikrofon Dera. Nanti ya. Vera, Pak. Vera ya Allah. Udah ditekan Pak, yang tuh baca ini tuh. Oke lah ya, kita tinggalkanlah Vera dulu dengan seluruh masalah yang ada dalam hidupnya ya. Oke, kita fokus ya. Apa yang akan kita selesaikan besok? Yang pertama adalah judul, fixkan. Oke, saudara sudah punya nggak panduan pembuatan skripsi dari Prodi? Belum, Pak. Belum, Pak. Minta ke seniornya. Jadi saudara tuh harus pintar-pintar ya. Minta ke seniornya. Ada yang dekat dengan seniornya? Boleh minta sama anak perawat enggak, Pak? Sama enggak, Pak? Sama anak perawat. Jangan, saudara bidan nanti bidir nama saudara nanti ya. Minta sama bidan ya. Senior bidan. Baik, Pak. Nggak ada temannya bidan. Payah sih kawan saya mau meminta panduan dari P ya. Oke, minta ya. Saya bisa aja memberikan, tapi kan nggak enak itu ya. Saya ada panduan itu, tapi ya minta lah saudara ya. Minta ke bidannya. Minta ke seniornya. Oke ya. Dah. Kemudian mulai bikin sesuai dengan aturan itu. Ya. Jadi bikin covernya ya. Kemudian di cover itu ada judul, ada logo UPNB, ya. Kemudian bikin Universitas Prima Nusantaranya, kemudian bikin tahunnya. Ya, pokoknya sesuai dengan panduan itu. Sudah. Kemudian ya biar saudara itu tergugah bikin cepat ya. Apa yang ada di sana saudara bikin, ada daftar pustakanya bikin. Kalau ada, ini adalah salah satu persyaratan untuk menjadi gelar sarjana, bikin semua. Biar total saudara sudah meniru apa yang ada pada semester ini di seniornya. Jadi seolah-olah saudara sudah bikin proposal ini, ya. Jadi kalau ingin saudara itu bersemangat ya, segera lakukan hal yang membuat rasanya saudara itu mau tamat, ya. Jadi bikin sama. Besok kita jam berapa, Dera? Besok jam 9.40 sampai 11.20, Pak. Waktunya masih banyak ini. Sekarang baru jam berapa sekarang? Jam 5:05, Pak. Masih banyak ya. Silakan bikin sampai besok kita ketemu. Kemudian saudara, yang penting juga yang dibikin itu adalah bab 1. Ya, itu yang penting ya, bab 1 pendahuluan. Bikinlah, cari kasus-kasus di internet aja dulu. Gak usah pakai
kasus saudara, searching aja di internet tuh keluar semua itu. Besok kalau saudara mau juga akan saya ajarkan bagaimana cara mengambil referensi yang mutakhir ya dari jurnal-jurnal yang ada. Ya, jadi saya ajarkan nanti. Tapi bikin dulu sekemampuan saudara. Kemudian nanti kita coba baca bagaimana referensi yang ada pada jurnal yang sudah ada ya, terbit di tahun 2024 ini atau di 2023. Jadi kita batasi nanti. Kita hanya akan ambil referensi dari 2023 sampai dengan 2024. Ya, Dera ya. Suci? Siap, Pak. Paham ya? Nah, bikin sampai pendahuluan itu komplit ya. Jadi besok sampai pendahuluan komplit saja dulu ya. Sampai pendahuluan komplit nanti saya akan suruh saudara tayangkan. Yang punya laptop berapa orang di sini? Yang Nee punya ini, Fauziah punya ini ya, Restu punya, Zaza punya. Nanti yang kita coba yang punya laptop ngecung. Yang punya laptop ngecung. Biar saya tahu juga. Jadi besok kalau bisa saudara itu zoomnya pakai laptop. Coba ngecung yang pakai laptop. Kita akan Izin Pak, ya. Pak, Ya. laptop Suci ada Pak, cuman kalau udah lama Zoom tiba-tiba mati sendiri Pak. Ya, hidupkan casnya. Ya, hidupkan Udah casnya. Pak, tapi tetap mati Pak. Saya suruh angkat tangan Sylvia, jempol dia. Angkat tangan tuh enggak jempol loh Sylvia. Makanya 5 partisipan. Nggak tahu jempol di mata ada. Itu 6 ya, udah ya. Baru 6. Masa iya? Sebanyaknya 7. Ini enaknya kan kalau kita pakai teknologi itu. Coba, baru. Oke, lanjut. Siapa yang punya laptop? Fitri ada hari ini ya, saya kira enggak masuk. Ayo, yang punya laptop lagi. Ada Pak, tadi telat karena sholat Pak. Oke, sip. Ayo, yang ngacung yang punya laptop, besok yang punya laptop ini akan saya utamakan untuk kita bahas bersama, mulai dari cover, ya, kemudian sampai ke pendahuluan aja dulu. Saya ingin mematangkan pendahuluannya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, baru ya 12, 13. Ayo lanjut. Baru 13 yang ngacung. Cindy, mana laptop Cindy? Laptop Cindy sedang rusak Pak, belum diperbaiki Pak. Ya Allah. Ingat ya, yang tidak ngacung ini, ya, saya suruh nanti kirimkan ke WA saya akan tayangkan, kita kata-katai juga nanti ya. Jangan, awak ada do laptop do aman, ada cerita ya. Saya akan minta juga nanti ya, kirim ke WA saya akan tayangkan. Tapi yang sudah ngacung hari ini, yang ada 13 ini, nanti akan kita bahas duluan ya. Nanti bisa waktunya baru ke yang lain. 14 ya, 14 resen. Oke, 14 yang resen. Oke, mudah-mudahan besok terkejar ya, kita masuk jam 9.40, berarti jam 10 ya. Akhiri nanti sampai sepuas-puasnya saudara bikin apa. Jadi gini ya, saya tuh mau bantu saudara sebenarnya. Karena kebanyakan di kebidanan ini agak telat menyusun proposalnya. Gak tahu saya kenapa, apa masalahnya. Karena memang di semester kemarin itu saya nggak ngajar di metodologi riset ini ya. Alhamdulillah semester ini saya ngajar. Saya akan coba bantu saudara agar proposalnya itu cepat selesai. Kemudian saudara juga cepat wisudanya. Nah, makanya judulnya pun juga saya rasa sudah fix judul saudara itu. Lauren nggak ada laptopnya? Ada Pak, tapi sebentar mati Pak, walaupun dicas kayak gitu Pak. Allah, aduh, masalah itu Pak. Luciani, Siregar. Siregar baru tak dengar, dengan Luciani dengar. Laptop Iya, Pak. laptop. Ada, Pak. Ada. Bako nak ngacung Luciani? Sudah ngacung tadi, Pak. Oh, sudah. Ngacungnya terlambat. Ya, sip. Penting ada ya. Kalau ini enggak ada perubatan orang ini kadang di laptopnya dia apa kan. Ini yang di slide 2 ini nggak ada punya laptop.
Karena kalau saudara nggak punya laptop nanti yakinlah sulit nanti untuk proposal ya. Kalau bisa saudara juga punya printer sendiri ya agar bisa hemat biaya gitu. Kalau enggak kan banyak biayanya nanti ya. Print harus ngeprint terus ya, itu duit keluar. Oke ya, sudah paham ya, kita besok mulai dari cover kemudian sampai persyaratan lainnya itu daftar isi nggak apa-apa dibikin dulu, kemudian sampai ke bab 1 pendahuluan ya. Di bab 1 pendahuluan itu ingat batas akhirnya nanti saudara sampai ke manfaat penelitian ya. Nah, sampai di sana nanti kita akan bahas itu dulu. Kemudian di pertemuan lainnya nanti kita akan bahas bab 2. Di bab 2 itu nanti di akhirnya saudara akan ada kerangka teori. Di bab 3 metode penelitian, nanti di akhirnya akan ada kerangka konseptual dan juga ada definisi operasional. Kemudian bagaimana cara pengolahan data. Kalau itu sudah sudah bisa ujian proposal. Nah, jadi akhir mata kuliah ini nanti proposal saudara oke. Pas masuk semester depan saudara tinggal ajukan proposal saudara langsung bisa ujian proposal. Paham? Paham ya? Semangat ya? Oke, Saza agak-agak seorang tempat. Oke ya. Sampai di sini mungkin barangkali pertemuan kita ya, kita akhiri pertemuan teori ini. Kita fokus besok ke 2 hari, besok dan hari Rabu kita fokus ke praktikum. Iket, ada yang mau ditanyakan? Syah, ada yang mau ditanyakan? Pak Tanyunya senyumnya. Ya Allah. Oke lah ya, saya memang agak sulit saya mengartikan ya. Saya nanya senyum, habis itu yang menjawab temannya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pak.